Alhamdulillah Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wal aqibatu lil muttaqin Fala udwana illa ala zalimin Ashhadu an la ilaha illallah Wahdahu la sharika lah وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها المسلمون رحمكم الله أوصيني وأوصيكم بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون وقال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا في آية أخرى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما صدق الله العظيم. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji serta syukur marilah kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita semua bisa berkumpul di tempat yang mulia ini pada hari yang mulia, insyaallah bersama dengan orang-orang yang mulia untuk melaksanakan kewajiban kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, yakni rangkaian ibadah Jumat. Mudah-mudahan ibadah kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sampaikan, kita hadiahkan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam biqauli, dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua mendapat syafaat dari beliau di yaumil qiyamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian khotib mengajak kepada kita semua, marilah kita bersama-sama berusaha semaksimal mungkin untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti imtisalul awamirillah, kita kerjakan, kita laksanakan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik perintah yang wajib maupun perintah yang sunnah. Wajtinabu nawahihi, dan kita tinggalkan, kita jauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, baik larangan yang haram maupun larangan yang makruh. Karena tidak ada keuntungan yang lebih besar melainkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada kerugian yang lebih besar melainkan kemaksiatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun judul khutbah kita pada hari ini yaitu nasihat bagi yang suka meremehkan atau mencemoohkan orang lain. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memang benar-benar menjadi
panutan bagi kita semua, contoh bagi kita semua. Kenapa? Karena Rasulullah SAW selalu mengajarkan kepada kita semua untuk saling menghormati, untuk saling kasih mengasihi, untuk saling sayang menyayangi, dan tidak boleh meremehkan orang lain. Meskipun kita tahu bahwa orang tersebut tidak selevel atau sepadan dengan kita. Mungkin dari segi ekonomi kita kaya atau dia miskin atau sebaliknya, atau karena status sosial lainnya. Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam salah satu hadis yang berbunyi, wala tahassasu wala tajassasu wala tahasadu wala tadabaru wala tabaghadu wa kunu ibadallahi ikhwana. Janganlah kalian saling mencari berita kejelekan orang lain, saling memata-matai, saling mendengki, saling membelakangi, dan janganlah kalian saling membenci. Wa kunu, dan jadilah kalian semua ibadallah, akan hamba-hamba Allah, ikhwana, yang bersaudara. Jamaah-jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini ajaran Nabi kita yang luar biasa. Apalagi saat sekarang di tengah maraknya orang saling menghina, saling mencaci maki, saling memfitnah, baik itu di media sosial, Facebook, WA, Instagram, dan lain sebagainya, atau TV, radio, dan lain sebagainya. Dengan seenaknya mencaci kelompok, mencaci, memfitnah golongan, suku, ras, dan agama orang lain. Anehnya, ngaku beragama yang baik, apa iya Nabi kita mengajarkan menghina? Tidak. Apa iya Nabi kita mengajarkan mencaci? Tidak. Merendahkan orang lain? Tidak. Nabi kita mengajarkan dengan hal-hal yang baik, hal-hal yang lemah lembut. Dan Nabi besar kita Muhammad SAW tidak pernah mengajarkan tentang kejahatan. Kaum muslimin jamaah-jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'anul Karim yang berbunyi, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ay yakunu khairan minhum wala nisaa'un min nisa'in asa ay yakunna khairan minhun wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humuz zalimun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diperolok-olokkan lebih baik daripada mereka yang mengolok-olok. Dan jangan pula perempuan-perempuan mengolok-olokkan perempuan lain, karena boleh jadi perempuan yang diperolok-olokkan lebih baik daripada perempuan yang mengolok-olok. Janganlah kamu saling mencela satu sama lain, dan janganlah saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk setelah beriman. Dan barang siapa tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, faulaika humuz zalimun, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Quran surah Al-Hujurat ayat 11. Jemaah-jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah suatu ketika tidak memperdulikan atau bermuka kurang menyenangkan di hadapan seseorang, yaitu Abdullah bin Ummi Maktum. Ketika kedatangan para pembesar Quraisy, hal ini disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir. Pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbicara dengan beberapa pembesar Quraisy yang sangat beliau harapkan keislamannya. Saat itu datanglah Ummu Maktum yang telah masuk Islam terlebih dahulu. Ia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi Rasul hanya menoleh karena tidak ingin waktunya tersita
demi mengajak para pembesar Quraisy untuk masuk Islam, sehingga beliau bermuka masam atau Rasul bermuka masam dan berpaling dari Ummu Maktum. Maka turunlah ayat yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka aw yazakkaru fatanfa'u dzikra. Dia Muhammad bermuka masam dan berpaling karena telah datang seorang buta kepadanya. Tahukah kamu, barangkali dia ingin membersihkan dirinya dari dosa. Quran surah Abasa ayat 1 sampai 3. Yang ini berkenaan dengan penyucian dirinya atau pembersihan dirinya, atau dia ingin mendapatkan pengajaran, lalu pengajaran itu memberi manfaat kepadanya, atau mengenai nasihat atau mencegah diri dari yang diharamkan. Amma man istaghna fa anta lahu tasadda wa ma 'alaika alla yazakka. Adapun orang yang dirinya merasa serba cukup, merasa kaya, banyak harta, kamu melayaninya, yaitu pembesar-pembesar Quraisy yang sedang dihadapi Rasulullah SAW, yang diharapkannya dapat masuk Islam. Mereka kamu layani dan berpaling dari Ummu Maktum. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, ini adalah teguran Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sejak turunnya ayat ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika datang Ummu Maktum, Rasulullah SAW mengucapkan, "Selamat wahai hamba, wahai seseorang yang menyebabkan aku ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala." Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu membentangkan sorbannya untuk tempat duduk Ummu Maktum. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari kisah ini menjadi pelajaran bagi kita agar kita tidak meremehkan orang lain, tidak mencemooh orang lain, tidak menghina orang lain. Karena ketika kita sudah suka meremehkan orang lain, pada dasarnya kita juga meremehkan diri kita sendiri. Ketika kita merendahkan orang lain, pada hakikatnya kita juga meremehkan diri sendiri. Jangan pernah meremehkan kebaikan walaupun sedikit. Mungkin kebaikan tersebut merupakan sebab terbesar seseorang masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala dan kekal dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam salah satu hadis yang berbunyi, la tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Janganlah kamu sekali-kali meremehkan dari kebaikan sedikit pun. Boleh jadi kebaikan itu yang mengantarkan kamu dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kesimpulan khutbah kita pada hari ini adalah: satu, merendahkan orang lain merupakan bentuk dari kesombongan. Rasulullah SAW bersabda, sombong adalah sikap menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Allah sangat membenci orang-orang yang sombong. Allah tidak akan memasuki ke surganya orang-orang yang sombong. Rasulullah SAW bersabda, la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga man fi qalbihi, orang yang ada di dalamnya misqal zarrah, sebesar biji zarrah min kibrin, daripada kesombongan. Kemudian yang kedua, orang yang merendahkan orang lain disebut sebagai orang yang sombong sebab dia membanggakan dirinya dan menganggapkan dirinya lebih tinggi dari orang lain. Begitu pula orang yang suka menilai buruk orang lain padahal belum tentu dirinya lebih baik daripada orang tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala tamsi, janganlah kamu berjalan fil ardi, bumi ini, marha, dalam keadaan sombong. Jemaah-jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikianlah khutbah yang singkat ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.